Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini seperti judulnya, aku mau ngebahas tentang skripsi jurusan sastra Inggris. Nah, buat teman-teman yang mungkin penasaran ataupun masih bertanya-tanya kayak, Mas, skripsi di jurusan sastra Inggris itu nanti pakai bahasa Inggris gak sih? Yang dibahas apa? Kemudian pas sidang kita pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia? Nah, semua pertanyaan-pertanyaan itu ataupun hal-hal yang mungkin kalian bingungkan tentang skripsi di jurusan sastra Inggris kali ini akan aku bahas. Tapi sebelum itu guys, sebelum kita mulai videonya seperti biasa, aku mau ingetin kalian untuk subscribe channelnya. Channel ini maksud aku biar aku selalu semakin semangat untuk update videonya. So langsung aja, nggak usah lama-lama, kita bahas bareng tentang skripsi di jurusan sastra Inggris. Nah guys, ngomongin skripsi di jurusan sastra Inggris, ternyata ini tadi aku ketemu draft lama aku, dimana dulu aku ambil konsentrasi sastra ya. Jadi skripsi ini mungkin agak compang-camping ya, mohon maaf banget, agak kelipet gitu. Tapi yang jelas skripsi ini adalah penyelamat aku, karena dengan skripsi ini aku bisa lulus di jurusan sastra Inggris guys. Jadi dulu aku ambil konsentrasi sastra ya. Jadi untuk memulai diskusi kita kali ini, kalau teman-teman masih bingung sebetulnya jurusan sastra Inggris itu nanti skripsinya bahas apa sih mas gitu kan. Sebetulnya ada dua guys, yang paling umum ya, yaitu konsentrasi sastra. Yang kedua adalah konsentrasi linguistik atau kebahasaan. Jadi teman-teman di sini kalau suka dengan isu-isu yang di karya sastra ya, khususnya kayak di novel ataupun puisi, cerpen, itu mungkin bisa jadi referensi kalian untuk dijadikan bahan skripsi nantinya. Kayak gitu. Kalaupun kalian suka dengan isu kebahasaan, suka banget meneliti perkembangan bahasa ataupun isu-isu bahasa di komunitas ataupun di sosial media, kalian akan saya sarankan untuk ambil konsentrasi linguistik. Jadi mostly ada dua, tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya konsentrasi itu juga ada yang lain ya guys. Karena ini aku berkaca dari kampusku, Universitas Trunojoyo Madura. Barangkali di univ lain ada konsentrasi lain ya, mungkin bahas perfilman ataupun bahas budaya, aku nggak tahu, tapi mungkin bisa jadi juga. So menurut aku itu kayak depends on your preference gitu loh. Kalian bisa ambil skripsi meneliti novel ataupun karya sastra ataupun bahas kebahasaan. Jadi dua itu aja yang akan dipelajari dan dijadikan bahan skripsi nanti kalian untuk sidang. Nah yang kedua, ini adalah pertanyaan yang sering kali muncul ya ketika aku bertemu dengan anak-anak atau mahasiswa di luar jurusan sastra Inggris. Ketika aku kenalan, aku jurusan sastra Inggris gitu kan, mereka tuh pasti akan ada pertanyaan, loh mas nanti skripsinya itu pakai bahasa Inggris gak? I mean like kayak full gitu bahasa Inggris. Guys, literally aku nulis 60 halaman ini dari bab 1 sampai 5 itu emang menggunakan full bahasa Inggris. Jadi buat teman-teman nanti kalau ambil jurusan sastra Inggris, jelas skripsinya nulisnya pakai bahasa Inggris guys, kayak gitu. That's the reason why untuk nulis skripsi dalam bahasa Inggris itu emang bisa dibilang susah-susah gampang ya. Buat teman-teman yang bilang susah, mungkin kapasitas bahasa Inggrisnya itu masih perlu belajar lagi gitu loh, kayak aku. Karena aku juga ngerasa bahasa Inggris aku juga masih kurang. Jadi itu juga ngebuat struggle aku untuk menyelesaikan skripsi itu jadi double guys. Karena mungkin kalau kita ngomongin skripsi ya, ketika teman kalian ngerjain skripsi, kalau kita nulis pakai bahasa Indonesia kan udah enak gitu ya. Tapi kalau kita pakai bahasa Inggris, itu kita nggak cuman mikirin konten gitu loh, nggak cuman mikirin ini isinya bener apa enggak, tapi kita juga mikir grammarnya, kita mikirin bahasa Inggrisnya ini bener apa enggak gitu loh. Karena ketika kita revisian ataupun bimbingan nih ketemu sama dosen, kita tuh nggak cuma dilihat dari isinya gitu loh, tapi juga dilihat dari kualitas penulisan. Kadang itu juga ada dosen yang kayak iseng-iseng tanya kayak, ini kamu paham nggak sih apa yang kamu tulis gitu, atau enggak ini kamu dari mana nih referensinya, atau enggak kamu disuruh nge-translate, ini kamu bisa nggak nge-translate bahasa kamu sendiri gitu. Jadi maksudnya kayak dosen tuh juga tahu gitu loh kapasitas mahasiswanya, dalam artian kalau kita bener-bener pakai full Google Translate ataupun pakai ini ya, pakai aplikasi gitu untuk mempermudah kita nge-translate bahasa Inggris, itu pun juga kadang bisa ke-detect sama dosen. Paham gak sih? Karena kayak mungkin bahasanya itu terlalu rumit ataupun terlalu sophisticated gitu ya, sampai dosen tuh juga sampai nggak ngerti gitu loh. Nah itu juga tricky banget. Makanya nulis bahasa Inggris itu juga perlu latihan, perlu praktis juga, karena ya nulis 60 halaman ya kurang lebih itu emang struggle banget guys kalau nggak dilatih. And mostly banyak banget juga teman-teman aku kayak gimana ya, bisa dibilang kayak
ya agak give up gitu loh guys, agak stres juga gitu karena ya pressure-nya kayak gitu loh. Ketika kita nulis bahasa Inggris pun kadang kan juga masih bingung, takut salah gitu kan, nggak pede. Nah itu juga challenge-nya. Makanya aku tekankan sampai sekarang bahwasanya emang skripsi di jurusan sastra Inggris itu emang full pakai bahasa Inggris ya guys, literally full bahasa Inggris. Nah guys, selanjutnya ini masih berkaitan dengan skripsi ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih bertanya-tanya, Mas nanti untuk referensi ataupun kayak kita kutipan gitu, misalnya deskripsi itu kita sumbernya apakah pakai bahasa Inggris gitu loh. Yes, betul. Maksudnya adalah buku-buku yang kita pakai sebagai acuan ataupun referensi itu emang disarankannya menggunakan bahasa Inggris guys, bukan buku terjemahan. Paham gak sih? Jadi ini aku nggak tahu ya apakah ini berlaku di univ lain atau enggak, cuman dulu berkaca di univku, UTM, dulu tuh emang seperti itu. Jadi sangat tidak disarankan kalau kita itu kalau mau ngutip atau ambil referensi itu adalah dari buku non bahasa Inggris. Misal aku pakai bahasa Indonesia gitu ya. Nah, itu kayak disuruh kayak, "Mas, ini ganti dong," gitu, pakai buku ataupun cari referensi bahasa Inggris. Nah, ini bisa dibilang agak-agak struggle juga sih, guys. Buat teman-teman yang mungkin nggak terbiasa dengan bahasa Inggris ataupun mungkin kurang memiliki kapasitas skill membaca yang bagus, nah itu juga akan effort gitu loh. Jadi untuk cari sumber data ataupun sekedar kutipan aja, ya kita harus cari buku yang bahasa Inggris gitu loh. Buat teman-teman aku dulu yang emang skill bahasa Inggrisnya masih kurang gitu ya, ya mau nggak mau ya kita harus nge-translate satu persatu gitu loh guys, kayak ini cocok nggak sih gitu, nggak asal comot untuk jadiin kutipan gitu loh, tapi harus make sure ini tuh emang buku yang dimana penulisannya real bahasa Inggris kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang emang lagi skripsi, dipersiapkan aja referensi-referensi buku hard copy ataupun PDF yang emang itu bahasa Inggris guys. Kayaknya itu lebih bagus gitu loh daripada kalian pakai yang versi bahasa Indonesianya gitu, agar nanti itu ketika di cross check ataupun ketika kalian apa ya kayak ditanya-tanya ketika bimbingan itu enak gitu loh, karena itu bisa menjadi salah satu penguatan bahwasanya skill bahasa Inggris kalian itu emang udah bagus kayak gitu. Nah, sekarang kita akan bahas sempro atau seminar proposal dan juga sidang. Mungkin buat teman-teman yang masih bertanya-tanya, Mas nanti ketika kita sidang skripsi, apakah itu kita juga pakai full bahasa Inggris gitu loh? Kalau buat anak-anak ataupun mahasiswa yang kurang bahasa Inggrisnya terus gimana gitu loh? Apakah auto nggak lulus? Nah, ini mungkin kita akan nge-breakdown dulu ya di sini, biar teman-teman juga ada gambaran. Jadi emang guys, di sempro atau seminar proposal dan juga sidang skripsi itu emang harus menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi dari salam, presentasi ataupun proses Q&A atau tanya jawab itu emang menggunakan full bahasa Inggris ya. Jadi dosen akan menggunakan bahasa Inggris dan kamu pun juga harus pakai bahasa Inggris gitu loh. Nah, kalau ada pertanyaan, Mas, buat temen-temen nih yang mungkin lemah di speaking, itu solusinya gimana gitu loh. Ini sepengetahuan aku dari teman-teman aku, mereka itu melakukan metode menghafal ya, emang agak effort juga sih guys ya, dimana kalian harus menghafal, bikin skrip gitu kemudian dihafalin dan emang harus pelan-pelan juga gitu loh. Apakah itu berhasil? Menurut aku ya berhasil gitu loh, karena dengan kalian menghafal kan juga bisa kelihatan lancar nggak sih public speakingnya. Jadi itu bisa diterapin ya buat teman-teman yang mungkin kurang pede ataupun tipe orang yang scripted banget gitu. Jadi ya kalian harus nulis guys apa aja yang kalian omongin seperti itu. Kemudian proses Q&A. Nah ini emang harus effort juga nih, karena kan itu dadakan nih, nggak bisa kan kita ngeprediksi mereka mau tanya apa gitu kan. Ya mungkin bisa diprediksi, cuman menurut aku pertanyaannya kan kadang out of the box gitu loh, kadang juga ada yang tricky ataupun menjebak. Nah ini emang harus bener-bener kita kuasai dulu materi kita. Jadi teman-teman sebelum kalian skripsi ataupun sempro, jangan asal kalian selesai kemudian kalian sempro, tapi literally kalian harus paham dulu ataupun kalian bener-bener mempelajari materi kalian. Skripsi kalian harus kalian baca per lembarnya, per halaman. Ini untuk make sure kalau kalian itu juga paham gitu loh apa yang kalian tulis gitu, karena biasanya pertanyaan-pertanyaan itu muncul di bagian yang kurang penting-penting gitu loh, tapi itu menurut mereka penting, mereka ambil dosen gitu ya. Jadi harus bener-bener dipelajari sih, jangan sampai kalian malah keteteran gitu, malah bingung juga. It's really happen to me, dimana aku dikasih pertanyaan tentang basic grammar dan aku kayak ngeblank karena aku terlalu nervous, akhirnya aku nggak bisa jawab dan itu dibuat jokes gitu sama pengujinya kayak, gimana sih Mas, masa basic grammar gini aja nggak bisa gitu. Emang
mau lulus beneran kayak gitu-gitu. Jadi kayak malah literally itu aku nervous banget. Jadi menurut aku kalian harus make sure juga bahwasanya apa yang kalian tulis itu kalian emang paham. Jangan sampai kalian nyuruh orang lain nulis ataupun kalian kayak beli jasa untuk buatin skripsi tapi kalian nggak paham sama kalian tulis gitu loh. So literally guys, make sure apa yang kalian tulis sekali lagi, karena itu benar-benar akan berpengaruh di proses tanya jawab. Nah sekarang kalau kasusnya ada mahasiswa yang mungkin kurang begitu bagus bahasa Inggrisnya, kemudian speakingnya juga biasa aja. Mas, apakah itu bisa lulus gitu loh? Apakah kelulusan mahasiswa itu dilihat dari bahasa Inggris ketika tampil ataupun ketika presentasi? Apakah dinilai dari nilai cuman kuliah aja kayak gitu-gitu? Dosen tuh penilaiannya kayak gimana sih gitu kan? Sebetulnya aku pun juga nggak bisa ya membuat standar penilaian dosen tuh seperti apa. Tapi yang jelas, yang aku tahu dosen itu juga punya toleransi ya, punya hati nurani gitu loh. Jadi semisal ada mahasiswa nih yang dirasa emang bahasa Inggrisnya kurang ataupun emang dilihat kapasitasnya belum terlalu bagus, ya mereka tuh nggak yang apa ya, yang nggak tiba-tiba auto digagalin gitu loh, auto nggak dilulusin gitu loh, paham nggak sih? Mereka tuh juga ada toleransi kayak ya oke lah gitu, mungkin pronunciation-nya masih salah, pengucapannya masih salah ABCD gitu kan, tapi ya akan tetap ditoleransi gitu loh, nggak masalah gitu loh, as long as kamu menunjukkan kegigihan kamu untuk mencoba gitu loh. Jadi jangan sampai buat standar, aduh aku nggak bisa bahasa Inggris, aku masih belum lancar, maka dari itu aku nggak mau ngerjain skripsi deh gitu, karena pasti gagal gitu loh. Nggak kayak gitu gitu loh guys. Dosen tuh juga pasti menilai dari effort kamu. Ketika kamu kayak rajin untuk bimbingan, rajin ngasih progres, kemudian kayak meskipun kamu nggak bisa tapi kayak kamu nunjukin ini loh mem, saya udah berusaha, saya udah apa cari referensi ini itu gitu loh. Jadi menurut aku itu bisa jadi bahan penilaian di luar di luar skripsi kamu gitu loh. Kalau kamu dinilai emang oh oke, anak ini tuh emang hardworking gitu loh, jadi ya oke gitu loh, kamu pasti dilolosin. Jadi itu pun berlaku di teman-teman aku dulu yang aku rasa emang mereka lemah gitu ya di bahasa Inggris, tapi mereka lolos ataupun mereka lulus juga. Dan menurut aku ya I think itu ya nggak ada masalah gitu loh. Jangan berpikir itu fair ataupun unfair ya, tapi aku ngerasa lulusnya mahasiswa itu emang nggak bisa dilihat dari segi mereka bisa bahasa Inggris apa enggak gitu loh, karena ya kapasitas orang kan beda-beda ya. Jadi menurut aku paling benar adalah berusaha gitu loh. Meskipun kalian nggak bisa ya tunjukin gitu loh, bisa apa nggak kayak gitu. Karena dosen pun juga pasti punya toleransi dan pasti memberikan chance gitu loh ataupun peluang. Nah guys, mungkin sekarang akan aku masukkan tips dan trik ya buat teman-teman yang emang skripsian sekarang ataupun mau mempersiapkan skripsi di jurusan sastra Inggris. Oke, biar teman-teman juga ada gambaran harus gimana sih mas gitu kan. Menurut aku guys, yang paling dasar adalah kalian emang harus menentukan interest ataupun konsentrasi kalian sedini mungkin gitu loh. Jadi kalau kalian emang suka dengan sastra, ya coba kalian lebih pelajari lagi tentang sastra gitu loh, teori-teorinya, kemudian skripsi-skripsi gitu loh, kayak kalian baca-baca referensi gitu loh, biar kalian juga ada gambaran penulisannya. Kalau kalian emang suka linguistik ya coba kamu cari informasi tentang linguistik, baca-baca skripsi linguistik, baca-baca teorinya, tanya-tanya kakak tingkat gitu loh. Jadi menurut aku nggak ada salahnya kalau kalian itu kepo ataupun kalian mempersiapkan dari semester sedini mungkin gitu loh, agar kalian itu ada gambaran dan nanti ketika pemilihan ataupun waktunya milih konsentrasi kalian itu nggak bimbang gitu loh, kayak aduh aku tuh suka apa sih, bagus yang mana sih, akhirnya ikut-ikutan teman. Nah itu menurut aku tidak disarankan ya. Jadi kenali dulu konsentrasi ataupun preferensi kalian dulu, itu akan membantu banget nanti kalau kalian mau skripsian. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, buat teman-teman yang mungkin skill menulisnya masih belum bagus ataupun masih bingung, nggak pede sama grammar, sekali lagi kalian nggak ada opsi selain belajar, oke? Karena emang kalau kalian menghindari terus ataupun kalian selalu mikir susah-susah ya kalian akan menganggap itu susah dan tidak akan dikerjakan. Jadi mau nggak mau teman-teman emang harus belajar. Dengan cara apa? Menurut aku adalah membaca skripsi kakak kelas kalian ataupun kalian download di internet gitu untuk mengerti penulisannya seperti apa sih gitu loh. Karena menurut aku menulis dalam segi bahasa Inggris itu sebetulnya nggak harus pakai bahasa Inggris yang susah gitu loh. Kadang bahasa Inggris yang sederhana pun yang gampang dimengerti itu pun jauh lebih bagus kayak gitu. Jadi coba baca-baca referensi. Dengan kalian sering baca ataupun kalian ngelihat skripsi-skripsi dalam bahasa Inggris, kalian itu akan ada gambaran ataupun ada kayak ide gitu loh ketika mau nulis. Gak bingung ini awalnya mau pakai kata apa ya, awalnya harus gimana ya kayak gitu. Jadi kenali dulu skripsinya.
Jadi emang harus belajar guys pelan-pelan. Grammar juga harus dipelajari pelan-pelan. Kalau kalian emang ngerasa lemah sekarang, this is your time gitu loh untuk belajar. Jangan sampai kalian ngerasa lemah tapi kalian kayak ignore ataupun kayak ya udahlah nanti aja belajar. No, kalau kalian udah mendeteksi ataupun udah tahu diri kalian lemah di bahasa Inggris, apalagi skill menulis, this is your time untuk belajar kayak gitu. Jangan sampai menunggu pada saat skripsi, karena nulis kurang lebih 50 lembar itu susah banget loh guys. Jadi emang harus belajar, oke? Kemudian teman-teman, buat kalian yang mungkin public speakingnya nggak bagus, karena menurut aku itu juga penting banget ketika sidang skripsi ataupun proses Q&A sama dosen, itu pun juga harus dilatih ya. Dilatihnya dengan apa? Kalian juga harus sering-sering ngobrol pakai bahasa Inggris, karena belajar bahasa Inggris itu nggak cuman belajar teori, paham nggak sih? Nggak cuman kayak kalian kayak baca-baca aja ataupun kayak ngehafal grammar gitu loh. No, karena belajar bahasa apapun itu, kayak contohnya bahasa Inggris, emang harus praktis, harus praktek gitu loh, agar mulut kita ini kayak lebih luas ataupun lebih lebih relax gitu loh ketika kita ngomong. Kemudian kalau pronunciationnya masih kurang bagus, coba kayak ngedengerin beberapa variety show ataupun kayak talk show kayak American ataupun British kayak gitu, biar teman-teman ada referensi juga cara ngomongnya kayak gimana sih kayak gitu-gitu. Jadi itu menurut aku penting banget, oke? Dan yang terakhir buat teman-teman yang emang mau ambil skripsi ataupun proses mau skripsian, menurut aku yang paling penting adalah konsisten ya, literally konsisten aja gitu. Karena kadang ada juga teman-teman yang menurut aku mampu tapi mereka kayak ngentengin, paham nggak sih? Ngentengin tuh kayak udahlah nanti aja, udahlah gampang nanti aja gitu. Itu menurut aku akan toxic banget. Jadi temukan circle yang tepat agar kalian juga bisa berkembang ataupun bisa sukses bareng-bareng. Jangan sampai kalian ngerasa temen aku loh masih nyantai, temen aku loh udah masih segini aja gitu. Jadi kayak jangan jadiin temen kamu tuh standar, tapi at least cari temen-temen yang emang pengen cepet-cepet selesai, pengen kerjain secepat mungkin ataupun circle positif, agar kalian juga ke influence bisa jadi orang yang lebih positif gitu loh, agar ngerjain skripsinya juga lebih konsisten. Karena ngerjain skripsi dalam bahasa Inggris itu sekali lagi susah ya, karena nggak cuma mikirin konten tapi juga mikirin bahasa Inggrisnya. This is the reason why there is so many people ataupun student ya di jurusan sastra Inggris itu keteteran ketika mereka ambil skripsi, karena mereka di jurusan ataupun di semester awal-awal terlalu lemes ya, terlalu nyantai, tapi ketika di ending complicated banget itu jadi masalahnya. So guys, fighting ya, karena menurut aku skripsi itu bakalan selesai, oke? Kalau kalian emang mau ngerjain. So guys, I think that's all my video. Mungkin agak terlalu panjang ya dan agak bertele-tele, I'm so sorry. Tapi yang jelas buat temen-temen yang emang ambil skripsi ataupun belum ada gambaran skripsi di jurusan sastra Inggris itu seperti apa sih mas, ataupun penjelasan aku nih ada yang kurang, literally it's okay buat temen-temen tanya-tanya di kolom komentar biar aku juga bisa jawab dan diskusi bareng, oke? Kita belajar bareng-bareng. Dan buat temen-temen yang mau ambil jurusan sastra Inggris, semangat, semoga bisa ambil jurusan sastra Inggris karena sastra Inggris itu asik banget. So guys, that's all my video and have a nice day everyone.